Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rasana dari kelas C nomor 28 dengan NIM 2450501011111199. Kali ini saya akan menganalisis atau menjelaskan kasus yang terjadi di Lamongan, yaitu petani tebu dan peternak sapi. Jadi di Lamongan ada perebutan lahan atau wilayah antara petani tebu dan peternak. Hal itu disebabkan karena kurangnya tegas pemerintah dalam mengatur kepemilikan wilayah. Jadi wilayah tersebut tidak bisa diklaim milik petani tebu ataupun peternak karena wilayah tersebut adalah wilayah milik pemerintah. Tapi tidak ada hukum tegas yang mengatur kepemilikan wilayah mereka. Solusi yang saya ambil dari permasalahan tersebut adalah pendekatan komunikasi antara petani tebu dan peternak sapi agar mereka lebih mengetahui apa yang mereka perbuat ini dan bagaimana pembagian wilayah tersebut dan siapakah pemilik lahan tersebut agar terjadinya konflik itu tidak semakin meningkat. Nah, yang kedua, kita bisa membantu kelompok tersebut dengan memberikan bantuan dana, itu bisa saja dari pemerintah, dan juga selain pengertian secara pendidikan tadi, kita juga bisa mendorong mereka untuk menemukan inovasi baru dalam melakukan kegiatan mereka, yaitu bisa dengan petani tebu dipindahkan ke prospek usaha kerja lain yang lebih berpeluang ataupun mengganti lahan dengan bantuan dana dari pemerintah. Dan untuk peternak sapi, kita bisa mengganti lahan dan pengolahan makanan yang tepat dan tidak perlu menggunakan wilayah yang melibatkan keterlibatan konflik dengan pengusaha lain. Oke, selanjutnya di sini ada peta konsep kasus petani tebu dan peternak dalam perebutan lahan. Yang terlibat ada petani tebu, peternak sapi, dan pemerintah. Jadi petani tebu di sini mereka menanam, merawat, dan memanen tebu tergantung pada kesepakatan dengan pabrik gula. Mereka juga mungkin terlibat dalam pengangkutan tebu. Jadi di sini selain petani tebu, peternak sapi, dan pemerintah juga ada konsumen. Akan saya jelaskan di akhir. Jadi yang kedua di sini ada peternak sapi. Peternak sapi yaitu merawat ternak, memproduksi dan membesarkan hasil ternak. Yang ketiga ada pemerintah. Jadi pemerintah di sini seharusnya menyusun kebijakan pertanian, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada petani dan peternak serta mengawasi kualitas produk pertanian. Jadi jika sudah diterapkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, akan bisa terjadi kurangnya konflik antar mereka karena sudah ada bantuan berupa finansial dan teknis untuk peternak dan petani. Dan yang saya sebutkan di awal tadi yaitu konsumen. Kenapa? Karena konsumen di sini juga berperan sebagai konsumen hasil petani tebu dan juga peternakan sapi. Produk yang mereka tawarkan pun cukup banyak, tergantung dari pabrik pengolahan hasil dari produksi mereka. Ada yang menjadi gula, ada yang menjadi gula yang bebas
untuk diabetes, ada peternak sapi pastinya menghasilkan daging dan juga menghasilkan susu, dan hal tersebut pasti melibatkan banyak konsumen karena tujuan mereka memang untuk mengambil banyak konsumen. Nah, di sini ada peta konsep yang sudah saya susun oleh pihak-pihak yang terkait oleh kasus petani tebu dan peternak dalam perebutan lahan. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang analisis kasus masalah ini, dan juga nanti ada perumusan solusi-solusi yang lebih signifikan. Oke, selanjutnya analisis tipe. Analisis tipe dari kasus yang saya angkat yaitu termasuk Burgerlis Gesellschaft atau mix, yaitu karena melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam kasus perebutan wilayah perkebunan tebu dan peternakan sapi tersebut. Nah, hal tersebut juga karena kurangnya kesadaran mereka dalam pembagian wilayah tersebut. Jadi kekurangan kesadaran secara pribadi. Kestabilan kelompok belum stabil karena kurangnya komunikasi dan kesadaran dari semua pihak. Jadi dari pihak pemerintah, dari pihak petani, dan juga pihak peternak. Manfaat mengetahui tipe ini yaitu kita bisa mengetahui akar permasalahan dan juga solusi apa yang bisa kita ambil dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya unsur-unsur kultural yang saya pilih pada kasus petani tebu dan peternak sapi adalah yang satu bahasa, yang kedua sistem mata pencarian, dan yang ketiga sistem pengetahuan. Jadi yang pertama adalah bahasa. Kita harus menggunakan komunikasi yang baik dan juga bahasa yang baik dalam penyampaian solusi yang kita ingin beritahukan kepada mereka. Bagaimana caranya agar konflik ini cepat selesai. Itu butuh pendekatan. Dan yang selanjutnya adalah mata pencarian. Lahan menjadi mata pencarian bagi petani untuk menanam tebu dan menjadi mata pencarian bagi peternak untuk memberi makan ternaknya. Ya, dan yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Jadi kurangnya pengetahuan dalam hal ini juga termasuk dalam jadi permasalahan yang terjadi. Solusinya sama seperti yang tadi. Yang pertama, tetap komunikasi untuk sesama mereka yang memiliki konflik, dan juga melibatkan pemerintah agar masalah lebih bisa tertangani karena adanya penegak hukum. Dan selanjutnya ada petani tebu. Umumnya petani tebu itu dari kelas menengah ke bawah. Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan yang tidak stabil. Seperti yang kita tahu, jadi pertanian apapun yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun sampai sekarang itu tidak stabil. Jadi bisa mengalami penurunan secara drastis maupun kenaikan yang tidak mencapai pada yang bisa dikatakan tinggi. Selanjutnya adalah mobilitas sosial dari masalah petani tebu dan peternak sapi ini. Yang pertama adalah pendidikan. Berulang kali disampaikan bahwa pendidikan adalah sumber pengetahuan agar kita bisa menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi. Dan selanjutnya ada teknologi. Teknologi pertanian modern dapat membantu khususnya petani tebu dalam mencapai produksi dan pendapatan yang mereka rencanakan, sehingga kemungkinan mereka untuk naik ke kasta sosial tinggi itu bisa dicapai. Dan selanjutnya adalah pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pertanian seperti pemberian subsidi, bantuan kredit, dan sebagainya itu sangat membantu dalam mengatasi permasalahan mereka, karena hal tersebut akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.